Shalom Bapak Ibu dan Saudara, bertemu kembali di dalam Efrata Diffusion pada pagi hari ini. Seorang Konghucu pernah berkata betapa pentingnya arah dan tujuan hidup. Dia menggambarkan seorang yang hendak pergi menuju sebuah kota dengan membawa kuda yang besar, kereta yang kuat dan persediaan makanan yang banyak. Tiba di persimpangan ada orang yang bertanya, "Tuan, mau pergi kemana?" Saat menuju suatu kota dengan menyebutkan kota tujuannya, orang tersebut berkata, "Jika Anda mau ke kota itu, Anda harus putar arah. Anda menuju ke utara, sementara kota yang Anda tuju berada di selatan." Orang itu berkata, "Saya tidak peduli. Saya telah membawa kuda yang besar dan kuat. Saya sudah mempersiapkan roda pedati dari kayu yang keras. Saya sudah mempersiapkan persediaan makanan yang banyak untuk saya dan untuk kuda saya." Lalu dia melanjutkan perjalanannya. Bapak Ibu dan Saudara, jika arah dan tujuan kita salah, kita tidak akan sampai kepada tujuan. Semakin kuat kita, semakin tahan roda kereta kita, semakin banyak persediaan makanan, semakin jauh kita tersesat. Kenapa? Karena arah dan tujuan kita tidak tepat. Coba bayangkan jika hidup kita tidak memiliki tujuan arah yang jelas atau tujuan arah yang salah. Jika kita tidak tahu, tidak sungguh-sungguh mengerti akan arah tujuan hidup kita, kita pasti akan mengalami yang namanya kesulitan. Saya sering mendengar pernyataan banyak orang, jalani hidup apa adanya, ikuti arusnya seperti aliran sungai. Ini sebenarnya mirip dengan hidup tanpa tujuan, pasrah aja ikuti arus. Kita tidak tahu arah mana yang dituju, udah ngikut aja lah kemana aja arahnya. Bapak Ibu Saudara, tujuan hidup sangat penting untuk membuat kita terus bertahan dalam menjalani kehidupan. Karena tanpa tujuan, hidup kita akan stuck. Kita perlu setiap saat memeriksa arah dan tujuan hidup kita. Kenapa? Karena kemungkinan dalam menjalani kehidupan secara rohani kita pun akan merasa kok gini-gini aja ya. Hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, hidupku gak ngalamin perubahan. Masih suka marah-marah, masih suka gak sabaran, dan lain sebagainya. Kita mungkin menjadi orang Kristen yang hidup tanpa tujuan ketika Allah menciptakan kita. Dia bukan sedang tidak ada pekerjaan. Dia menciptakan kita bukan asal-asalan. Ketika Allah merancang manusia, di dalam pikiran Allah, dia sudah memiliki tujuan dalam menciptakan kita. Firman Tuhan katakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, melakukan pekerjaan yang baik bukan pekerjaan yang jahat. Pekerjaan yang baik adalah suatu tindakan yang memuliakan Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah. Allah menghendaki supaya kita terus-menerus mengerjakan kehendaknya. Kiranya kita dapat melakukan tujuan dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Seringkali kami tidak mengerti arah dan tujuan kami ketika kami menjalani kehidupan ini. Tapi terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa kami dicipta dengan tujuan yang amat sangat mulia, melakukan pekerjaan yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, tolong sertai kami, topang kami, supaya kami dapat terus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh terus mengerjakan apa yang Tuhan inginkan untuk kami boleh lakukan bersama. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang boleh memberkati, menolong, bahkan menopang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.